Kita mungkin sudah sering mendengar bahkan beberapa dari Anda menggunakan jasa transportasi online seperti Grab atau jasa e-commerce Tokopedia. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 yang saat ini mengharuskan kita lebih sering berada di rumah ya. Nah meskipun bergerak di bidang yang berbeda tapi ada persamaan antara keduanya yaitu sama-sama pernah disuntikan dana oleh raksasa teknologi Jepang yaitu SoftBank Group ya. Selain Grab dan Tokopedia, SoftBank ini juga sudah berinvestasi di banyak startup lainnya di seluruh dunia. Tapi siapa sangka ternyata investor kelas kakap seperti SoftBank ini ternyata juga bisa keok bahkan di tengah pandemi COVID-19 kondisinya ambyar. Karena SoftBank ternyata rugi bandar. Nah menariknya selain karena imbas pandemi ada kerugian SoftBank yang ternyata juga timbul karena salah investasi. Kok bisa? Bagaimana sebenarnya nasib para startup yang dipegang oleh SoftBank ini? Kita akan bahas bersama bagaimana kerugian SoftBank ya. Dan kita lihat bahwa pekan lalu SoftBank Group ini melaporkan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sepanjang tahun fiskal 2019 sebesar 8,9 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu sudah lebih dari 100 triliun atau 133,5 triliun rupiah. Ini adalah kerugian pertama dan yang terparah dalam 15 tahun terakhir. Padahal kalau kita flashback di tahun 2018 itu SoftBank masih mampu mencatatkan laba bersih hingga 13 miliar dolar Amerika Serikat. Ini pada tahun 2018 begitu ya, 2018. Jadi jauh sekali bedanya. Bahkan kerugian ini lebih besar lagi, bukan hanya yang terparah 15 tahun terakhir tapi juga lebih besar dari proyeksi SoftBank sebelumnya yang memprediksi kerugiannya akan ada di kisaran 8,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat dari sisi operasionalnya saja, kalau tadi rugi bersih, SoftBank tentu lebih besar kerugiannya ya. Ini sampai ke 12,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh sekali lagi di bawah realisasi tahun 2018 yang juga masih mencatatkan keuntungan operasional hingga 19 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Jadi kondisinya sangat jauh berbeda dan kerugian operasional ini setelah ditelusuri ternyata seiring juga dengan besarnya kerugian yang berasal dari segmen investasi melalui lembaga pendanaan startup yang disebut dengan SoftBank Vision Fund. Ya, ini kerugiannya mencapai 17,7 atau hampir 18 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi SoftBank memang mengakui nih bahwa semuanya ini merupakan dampak negatif atau imbas dari pandemi COVID-19. Bahkan SoftBank sudah mengingatkan investor sebelumnya bahwa bila pandemi corona ini terus berlanjut, maka ini akan membuat ketidakpastian pada bisnis investasi selama 1 tahun ke depan. Tentu ini menjadi tekanan tersendiri bagi SoftBank yang memang kita kenal royal menyuntikkan dana ke berbagai startup melalui SoftBank Vision Fund ini, divisi investasinya. Nah, sudah sebesar apa sih sebenarnya investasi SoftBank melalui SoftBank Vision Fund ini? Kita akan lihat pendanaan SoftBank melalui Vision Fund yang pertama kali ini, informasi untuk Anda, sudah diluncurkan sejak tahun 2017 ya, dan dengan dana kelolaannya itu mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Dari total dana tersebut sudah ada sebesar 75 miliar dolar yang sudah diinvestasikan di 88 startup di berbagai negara. Tapi ternyata sekarang nilainya sudah anjlok menjadi hanya 69,6 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah Vision Fund yang pertama tahun 2017, sekarang SoftBank juga sudah melakukan pendanaan yang kedua melalui Vision Fund 2, tapi ternyata kinerja buruk dari yang Vision Fund pertama ini telah membuat pengumpulan dana yang kedua gagal mencapai target. Sehingga berbeda dengan Vision Fund pertama yang modalnya itu juga berasal dari berbagai investor lain ya. Jadi dikumpulin dananya misalnya salah satunya dari Apple. Nah, program Vision Fund yang kedua itu dijalankan menggunakan uang SoftBank sendiri sampai dilihat bahwa startup yang disuntikan di Vision Fund pertama ini menunjukkan kinerja yang positif atau lebih baik setidaknya. Nah, siapa saja yang disuntikan dananya? Diketahui bahwa beberapa startup yang mendapatkan suntikan dananya antara lain kita tahu pasti ini juga sudah sering kita kunjungi gitu ya websitenya e-commerce Tokopedia yang merupakan unicorn atau startup dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat asal Indonesia. Kemudian kita juga sering menggunakan jasanya mungkin aplikasi transportasi online Grab dan Uber juga. Kemudian juga ada coworking space WeWork hingga perhotelan juga ada Oyo ya, startup perhotelan. Nah, sebagian dari sejumlah startup ini hanya sebagian kecil, memang beberapanya kenyataannya memiliki kinerja yang buruk
bahkan hampir bangkrut. Salah satunya ini adalah WeWork. Kita akan bahas lebih detail ke WeWork ini ya, karena SoftBank sendiri akhirnya menyesal telah berinvestasi di WeWork. Bahkan CEO SoftBank, Masayoshi Son, ternyata mengakui bahwa dirinya salah dan bodoh sekali katanya berinvestasi di WeWork. Karena WeWork ini awalnya memang merupakan anak emas atau andalannya SoftBank, dan SoftBank hobi sekali menyuntikkan dana ke WeWork supaya mengejar pertumbuhan bisnisnya, tapi ternyata lama-lama baru kelihatan, baru diketahui bahwa perusahaan memiliki masalah tata kelola serta ada kebiasaan bakar duit ya, khas startup. Ini membuatnya hampir bangkrut. Dan valuasi WeWork pun kalau kita lihat akhirnya tergerus dalam. Ketika WeWork waktu itu mau IPO di Wall Street pada Oktober 2019, valuasinya masih mencapai 49 miliar dolar atau hampir 50 miliar dolar. Tapi ternyata turun drastis sampai ke Desember 2019 itu hanya tinggal 7,3 miliar dolar Amerika Serikat di Desember. Bahkan berdasarkan presentasi terbaru dari SoftBank di Maret 2020 cuma tinggal 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Padahal sejauh ini SoftBank itu sudah menginvestasikan uangnya hingga sekitar 18,5 miliar dolar. Nah, selain WeWork ini, ternyata Masayoshi Son malah menyebut masih ada sekitar 15 startup lagi yang disuntikan dananya oleh SoftBank itu berpotensi bangkrut akibat pandemi COVID-19. Tapi memang tidak disebutkan siapa saja startupnya, apa saja, dari bidang mana saja. Tapi artinya apa? Artinya bahwa SoftBank masih memiliki potensi kerugian yang lebih besar lagi. Dan memang kalau kita lihat SoftBank ini selama 2 tahun terakhir telah mempertaruhkan miliaran dolar uangnya dan uang investor lainnya ya yang dikumpulkan dengan keyakinan bahwa investasi di bidang teknologi ini bisa meraup keuntungan hingga miliaran dolar di masa yang akan datang. Ini juga sering mendapatkan kritikan karena beberapa kali SoftBank berani berspekulasi untuk menyuntikkan dana yang besar bagi startup dengan model bisnis yang tidak jelas. Jadi bagaimanakah nasib SoftBank dan juga startup-startup yang disuntikkan dananya, nanti kita saksikan bersama-sama.